cincau merupakan minuman tradisional herbal yang banyak ditemui di sepanjang ruas jalan Pajajaran, Kota Bogor. Akan tetapi, apakah kalian pernah bertemu dengan salah satu penjual es cincau unik yang melayani para pembelinya dengan berbahasa asing? Yap, Mr. Nanang, penjual es cincau berusia sekitar 45 tahunan ini terlihat unik saat melayani para pembeli yang melintas di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor. Pasalnya, setiap beliau melayani pembeli menggunakan 4 bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan bahasa Swedia. Ini berjalan 8 tahun lebih, 9 tahunan ya, ini berjalan 9 tahunan ya, 9 tahun. Cincau ini banyak manfaatnya karena ini fiber ya, serat ya untuk digestif ya, atau yang memiliki penyakit gastroenteritis ya, penyakit dalam. Ini cukup bagus juga ya untuk paman. Cuman belum ada penelitian secara ilmiah ya. Insya Allah deh ya, mungkin ya herbal healing ya. Ini istilahnya pengobatan secara herbal itu. Cincau dibuat dari bahan-bahan alami, terdiri dari daun cincau yang diproses dengan cara diambil sari dari tumbuhan tersebut serta menggunakan beberapa campuran bahan alami lainnya. Cincau sendiri memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh seperti menurunkan panas dalam dan memperlancar pencernaan. Namun belum ada bukti ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti kesehatan mengenai khasiat tersebut. Pembuatannya memang ini walaupun simpel sederhana tapi sulit juga ya, karena ini benar murni ya, nggak ada campuran chemical atau kimia ya gitu. Karena apa? Kalau misalnya komposisi antara banyaknya ada beberapa kilogram dengan komposisi airnya harus dari sumber mata air, akan berbeda dengan dari air farm. Pertama dari daun itu yang sendiri yang indah ya, ataupun yang agak tidak kecoklatan ya, karena kita harus mensortir satu persatu. Langsung direbus ya, tapi tidak terlalu panas ya, dengan boom ya, dicelup sedikit hangat gitu ya. Lalu diperas esennya saripat daun cincau itu ke dalam media lain, alat lain. Itu langsung itu dikasih suatu bahan yang masih tradisional juga ya, bercampurnya itu diaduk ya dan didiamkan selama seperti langsung jadi. Pria yang akrab disapa Mister ini sangat fasih dalam pengucapan keempat bahasa yang sering digunakannya dalam melayani pembeli es cincau miliknya. Saya latar belakangnya di teknik ya, juga mekanik ya, itu saya bekerja di Jerman. Waktu itu pernah saya ditarik ke Bujir waktu itu, cuman waktu itu saya pilih di bengkel yang bisa bikin tralis pakai besi ya. Dia kerja saya di Japanese, di suatu perusahaan. Waktu bahkan saya sempat waktu itu di Lutanio, cuma saya nggak ambil ya. Waktu itu Insinyur Parama juga ya, itu tempatnya PJ Pak Habibie ya, PJ Habibie. Mr. Nanang mengaku dirinya fasih dan menguasai keempat bahasa tersebut dengan cara otodidak atau belajar sendiri melalui buku kamus bahasa asing dan menerapkan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Menurutnya, hal itu menjadi guru yang paling bagus untuk belajar. Ini menyangkut hal yang bersifat tradisional. Itu tradisional kenapa? Ini kearifan lokal yang pertama di tempat cincau ya. Itu suatu hal yang dulu pernah istilahnya dikembangkan oleh sebelum kami ya, sebelum saya pribadi itu udah banyak ya pedagang cincau di Kota Bogor ini ya.
Mungkin selain itu ada di daerah lain atau kota lain di Jakarta ataupun daerah yang mungkin di Jawa yang kecil ya, tersebut. Walaupun zaman sekarang ya, maaf nih, abad materialistis dan pragmatis itu memerlukan apa istilahnya uang, berpikiran apa uang dan uang itu. Memang setiap kehidupan butuh uang, tetapi tidak melulu hal seperti itu. Ada konsep ide yang harus dikembangkan oleh manusia itu sendiri untuk kemajuan dirinya ataupun masyarakat. Kebetulan saya lihat dari wajah orang ya, dia bukannya so mengenal edukasi latar belakang pendidikannya S1, S2 ataupun orang yang hobi atau minat terhadap bahasa Inggris. Suatu ketika dia udah BMW ya, pas saya tanya why today you want to teach us, would you like to be teach us, just like ya for example ya, ini contoh kamu kan minum cincau itu dari BMW yang hobinya mewahnya itu ternyata dia lulusan dari Cambridge University, jadi di England gitu. Ya alhamdulillah ya, mereka ada appreciate juga ya terhadap apa yang padahal seolah-olah itu belaga bahasa Inggris sok ke barat-baratan itu, padahal ini penting sekali untuk dikatakan. Karena bahasa kenapa? Karena bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya untuk supaya masyarakat Indonesia, generasi kita itu mau belajar, dan juga bagi mereka yang bekal kecerdasan ya, selain bahasa di eksakta ya ataupun di bidang ilmu pengetahuan. Justru di sini ada cerita yang menarik. Ternyata mereka itu bukan selain bisa bahasa Inggris ya, orang negeri ini di Indonesia, mereka bisa berbagai bahasa loh ada di Indonesia ya. Itu yang membuat saya menarik. Indonesia nggak sebodoh itu ya orang Indonesia. Indonesia itu cerdas dalam belajar bahasa asing. Yang disebutnya poligloti ya, kecerdasan bahasa yang lebih dari 1 atau 2 bahasa asing. Sebenarnya saya itu ada juga praktek secara langsung dengan orang-orang asing dari mancanegara ya. Kebetulan waktu tahun 1990-an sampai 2000 mau berakhirnya Mas Soeharto, waktu itu sangat booming Indonesia itu tentang pariwisata. Jutaan orang turis yang datang ke negeri Nusantara, ke negeri Indonesia. Di situ bisa setiap orang belajar ya. Bahkan di Bogor ya, atau kenapa Kebun Raya ya, itu sebagai dapur bahasa ya, untuk praktek bahasa asing. Di situ di Kebun Raya itu. Waktu kecil saya, waktu SMP, SMA, saya coba untuk mempraktikkan bahasa selain open the book, learning by yourself, and also study every day. I study hard in my life, and today at this present I want to combine learning by doing, belajar dan bekerja gitu. Saya mengenal bahasa itu sejak kecil ya, sejak SD kelas 6 ya, udah mengenal itu. Maka ada seorang dosen akademi bahasa asing gitu ya, dia mengajarkan beberapa bahasa ya. Dia nggak memaksa karena saya hobi, karena saya minat terhadap bahasa. Kenapa tidak? Saya pelajari itu dari bahasa Inggris, Jerman, Belanda. Nah, akhirnya saya tertarik ke bahasa Jerman yang paling utama dan juga bahasa Belanda ya. Itu yang paling pokok ya, saya mengerti bahasa karena ada minat dengan perbedaan saya. Perbedaan adalah suatu hal yang unik dalam komunikasi. Kenapa bahasa asing ataupun bahasa daerah-daerah yang ada di Nusantara. Indonesia itu mampu untuk belajar, untuk giat belajar dan terus belajar ya, jadi dari bahasa asing. Dia nggak
nggak melulu bahasa asing. Saya belajar bahasa daerah ya itulah. Ini perlu dikembangkan juga. Karena apa? Karena bahasa itu sangat penting untuk mengeksplor ilmu pengetahuan dan juga informasi juga sebenarnya. Dan saya mengharap ini dalam berbahasa asing ini, tolong jangan sampai orang ini terhadap bahasa asing ini, bahasa Inggris itu kok makan ikan asin aja belaga bahasa Inggris, itu yang ada di negeri ini ya itu. Mungkin kita harus coba berpikir pola berpikir bangsa ini gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.